Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan kebenaran iman. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan sepanjang malam. Dan di pagi yang indah Tuhan bangunkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus boleh memberkati kami sehingga kami mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga kami mengerti rancangan Tuhan buat kehidupan kami di hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dipimpin Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan kita saat ini diberi judul Lakukan Perintahnya. Terambil dari Lukas 9 ayat yang ke-17 yang menyatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sebuah kota yang bernama Betsaida, orang banyak mengikuti Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus berkata-kata tentang kerajaan Allah. Karena hari sudah menjelang malam, ke-12 muridnya meminta Tuhan Yesus agar menyuruh orang banyak itu pergi, agar mereka dapat mencari tempat penginapan dan makan. Namun apa yang terjadi? Tuhan Yesus malah menyuruh para murid itu memberi makan. Pastilah mereka bingung, bagaimana mungkin bisa memberi makan sebanyak 5.000-an orang. Padahal itu tidak ada persediaan, jauh dari tempat orang jualan makan. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Mau dibagikan sepertinya tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal, tapi itulah karya Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Yang tidak masuk akal secara ajaib terbukti menjadi kenyataan. Setelah Tuhan kita Yesus Kristus mengambil 5 roti dan 2 ikan, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat. Roti itu kemudian dibagikan kepada banyak orang. Mereka pun makan sampai kenyang, bahkan berlimpah sampai potongan roti tersisa 12 bakul. Itu bisa Bapak Ibu baca di dalam Lukas 9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering memprediksi kejadian di masa yang akan datang berdasarkan fakta yang terjadi saat ini. Bila saat ini kita mengalami krisis, efeknya kita akan mengalami kemerosotan dalam banyak hal. Kita akan hidup berkekurangan. Ketika hari ini kita mengalami kegagalan, kita akan merasa khawatir. Dan kita akan mengalami ketidakpastian di masa yang akan datang. Kita ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Ketika kita mengalami krisis keuangan, kita cemas akan mengalami krisis pula di masa yang akan datang. Sementara itu, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak perlu ragu dan khawatir akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan sudah tentu asal hidup kita ini melekat pada firman Tuhan. Bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan jasmani dan rohani kita secara ajaib. Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan secara ajaib Ia mengubah 5 potong roti dan 2 ikan menjadi berkat yang berlimpah dan dapat mengenyangkan sekitar 5.000 orang. Firman Tuhan mengajarkan kita hal yang tidak mungkin menjadi mungkin.
krisis hari ini tidak selalu akan kita alami sampai hari berikutnya, asal kita menyerahkan hidup kita kepadanya dan melakukan firman-Nya. Murid-murid Yesus melakukan perintah Yesus untuk menyuruh orang banyak untuk duduk berkumpul, 50 orang setiap kelompok. Murid-murid tidak bertanya apalagi menolak perintah Yesus, karena mereka yakin dan percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pula seharusnya yang harus kita lakukan saat ini. Ketika kita mengalami kekurangan, mengalami krisis, hendaknya kita tidak fokus terhadap masalah itu, tapi mari kita belajar seperti murid-murid Yesus. Mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan bekerja sesuai rencananya, sesuai rancangan Tuhan. Maka kita akan mengalami kelimpahan. Kapan? Tuhan yang menentukan sesuai waktu Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Rencana-Mu sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Seringkali Tuhan kami ragu akan rencana Tuhan buat kehidupan kami. Namun saat ini Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan hati kami dan iman kami, untuk kami lebih memfokuskan kehidupan kami kepada Tuhan, untuk lebih mendekatkan hidup kami dan kehidupan kami hanya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat melangkah dalam kehidupan kami di hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan penyerahan hidup kami kepadamu. Biarlah hari ini boleh terjadi atas kehendak dan rancangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.